Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suro Irwanto dari kelas 002 Manajemen. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah kredit analis dengan tema bagaimana kegiatan kredit di Indonesia. Baik, saya akan menceritakan tentang kegiatan kredit di Indonesia sekitar video yang berdurasi sekitar 5 menit. Baik, pertama, kredit adalah bentuk pinjaman uang yang memungkinkan individu atau intensitas untuk membeli barang atau jasa dan membayarnya kembali dengan bunga selama waktu tertentu. Di Indonesia, kredit telah digunakan selama beberapa dekade dan telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan negara. Di Indonesia juga, kredit dapat diperoleh dari berbagai institusi keuangan, termasuk bank, lembaga keuangan mikro, dan perusahaan pembiayaan. Kredit dapat juga digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk membeli mobil atau barang-barang elektronik lainnya, membayar pendidikan, atau memulai bisnis. Pemberian kredit di Indonesia didasarkan pada sistem skor kredit yang mengukur kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman tepat waktu. Sistem skor kredit di Indonesia dikelola oleh Badan Pembiayaan dan Perkreditan Nasional atau disingkat BP2M. Tugasnya yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur industri kredit di negara tersebut. Selain itu, ada beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur industri kredit di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang lembaga keuangan mikro. Secara keseluruhan, kredit telah menjadi alat penting untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan mengakses barang dan jasa bagi individu dan intensitas di Indonesia. Selain itu, kegiatan kredit di Indonesia mencakup berbagai jenis pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan perusahaan pembiayaan kepada individu usaha kecil, menengah, atau UKM, serta korporasi besar. Kredit ini biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk konsumsi, investasi, dan modal kerja. Nah, berikut adalah beberapa jenis kredit yang umumnya di Indonesia. 1. Kredit konsumsi. Pinjaman yang diberikan kepada individu untuk keperluan konsumsi pribadi, seperti pembelian rumah, kredit kepemilikan KPR, kendaraan, atau kebutuhan konsumsi lainnya, kredit tanpa agunan, KTA. Yang kedua, kredit usaha kecil dan menengah atau UKM. Pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah untuk pembangunan usaha, termasuk modal kerja dan investasi. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai program seperti kredit usaha rakyat atau KUR, memberikan subsidi hingga bunga untuk memfasilitasi akses UKM terhadap pembiayaan. Selanjutnya, kredit korporasi.
Pinjaman yang diberikan kepada perusahaan besar atau kebutuhan modal kerja dan investasi, termasuk pembiayaan proyek-proyek besar. Selanjutnya kredit mikro. Kredit mikro pinjaman dengan jumlah kecil yang diberikan kepada individu atau kelompok dengan penghasilan rendah, biasanya tanpa agunan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi mereka. Lembaga keuangan di Indonesia juga mengembangkan berbagai produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan kredit masyarakat, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mereka berperan dalam mengawasi dan mengatur kegiatan kredit ini untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Selain itu, fintech, teknologi keuangan, juga semakin berkembang di Indonesia, menawarkan layanan pinjaman online yang cepat dan mudah diakses. Namun, penting bagi masyarakat untuk memahami resiko dan tanggung jawab yang terkait dalam penggunaan layanan kredit ini. Kegiatan kredit di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu aja tugas UAS berupa video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.